Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat bertemu dengan saya. Mungkin ini pertama kalinya saya bergabung dalam forum kerjasama antara Aptikom dengan Bisa AI ini. Beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk mengisi sesuatu gitu untuk sharing kepada teman-teman sekalian, dan karena saya bisanya tentang ini, bidang saya tentang ini, ya oke lah saya coba sampaikan apa yang saya ketahui lah tentang bidang ini ya. Topik saya kali ini adalah tentang pervasive dan context aware computing ya. Apa itu pervasive dan context aware computing? Ya, mungkin kita akan coba kupas sedikit demi sedikit, tapi topik ini itu sangat terkait dengan apa yang kita hadapi, kita alami dalam keseharian kita sekarang dan mungkin di masa yang akan datang begitu. Baik, jadi saya ingin memberikan satu contoh ilustrasi tentang situasi yang ya ini mungkin agak mengerikan, tetapi it happens gitu ya di dalam keseharian kita gitu. Misalkan kita setiap pagi rutin berangkat dari rumah ke kampus ya, ke kantor begitu ya. Nah, suatu hari tiba-tiba terjadi kecelakaan ya di salah satu jalan yang biasa kita lewati begitu. Nah, kalau kita tidak tahu informasi tentang kecelakaan itu ya, kita tahunya itu setelah kita masuk dan sampai ke lokasi kecelakaan itu, ya akibatnya ya tidak ada pilihan lain kecuali kita berhenti, stuck, dan kemudian menunggu sampai kecelakaan itu dibereskan ya, dibersihkan bekas-bekasnya dan sebagainya, dan jelas itu akan sangat merugikan banyak orang ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya, apa yang bisa dilakukan oleh IT di sini ya? Sebetulnya sudah banyak sih tools yang bisa membantu gitu ya, kayak misalkan kalau kita pakai Google Maps itu pasti kalau di sana mulai macet gitu ya, itu kan warna di peta itu kan kelihatan ya, jadi dari hijau jadi kuning jadi orange merah ya sampai ke coklat tua misalnya, kalau memang sudah macetnya luar biasa begitu ya. Tetapi kan kita tidak tahu ya kan macet itu karena apa ya. Jadi Google Maps tidak punya informasi lebih jauh yang bisa memberitahu kita tentang kejadian itu, kondisi yang real itu sebetulnya ada apa sih gitu. Waze itu lebih advance lagi. Jadi Waze bisa memberikan cerita atau informasi yang lebih detail tentang apa yang terjadi ya. Tapi sekali lagi itu juga kalau ada yang report gitu ya, yang menuliskan kejadiannya gitu. Kalau tidak ada yang menuliskan kejadiannya, kita juga nggak ngerti apa yang terjadi ya. Nah, jadi ada situasi-situasi tertentu di mana kita itu berada dalam satu lingkungan ya, di mana di lingkungan itu terjadi suatu kejadian ya, yang itu kemudian berpengaruh terhadap aktivitas kita gitu. Nah, kalau kita tidak bisa memahami kondisi yang terjadi di lingkungan itu, ya berarti kita tidak akan bisa bereaksi dengan tepat gitu. Ya, andaikan saja misalkan ya sebelum saya berangkat dari rumah itu sudah ada katakan pesan lewat SMS atau lewat apapun lah, aplikasi gitu yang memberitahu bahwa oh di jalan itu sedang terjadi kecelakaan ya kan. Nah, maka kemudian saya bisa siap-siap sejak awal, saya tidak akan lewat jalan situ gitu ya, sehingga kemudian waktu yang saya tidak perlu membuang waktu dengan terjebak kemacetan di situ begitu ya. Nah, jadi intinya itu kita kadang-kadang itu tidak memiliki informasi tentang kondisi lingkungan ya di mana kita itu berada. Nah, sementara informasi itu sangat penting untuk menentukan apa yang
harus kita lakukan gitu ya. Oke, ini satu contoh ilustrasi yang sehari-hari itu sering kita hadapi saat ini gitu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya ini satu contoh lagi teman-teman. Kalau ini sih sangat IT bener nih ya, warna IT-nya kelihatan sekali. Jadi temanya adalah tentang otomatisasi ya, otomatisasi dalam hal apapun ya, banyak hal gitu. Nah, yang saya ambil contoh adalah otomatisasi di rumah kita misalkan. Ya, jadi gimana supaya penggunaan energi listriknya tidak terlalu tinggi, bisa efisien, ya kan? Atau rumah kita itu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi kita, gitu ya, kondisi psikologis kita, ya. Jadi kan kadang-kadang kita pulang dari kampus, dari kantor itu kan suntuk gitu ya, pengennya itu dihibur gitu. Nah, gimana caranya supaya rumah itu bisa memahami situasi bahwa kita itu lagi butuh hiburan. Nah, ini kan juga menarik gitu ya. Jadi rumah yang smart, rumah yang mampu memahami kita gitu, ya kan. Nah, jadi hal-hal semacam ini juga nampaknya bukan lagi merupakan suatu impian gitu ya, teknologinya sudah ada di sekitar kita ya, tinggal bagaimana kemudian kita merangkai teknologi tadi supaya apa yang tadi kita inginkan itu bisa terwujud gitu ya. Nah, banyak situasi seperti itu yang terjadi dan itu muncul gitu. Nah, jadi bagaimana kemudian kita atau komputer IT itu bisa kita gunakan untuk merespons kebutuhan semacam itu. Nah, teman-teman, jadi di dalam situasi-situasi yang tadi saya jelaskan itu apa istilahnya, muncul suatu kebutuhan di mana kalau kita pengen bisa bereaksi dengan cepat ya, di contoh kasus yang pertama tadi, atau kita pengen mewujudkan itu kan mau tidak mau komputer ya, itu kan harus muncul, harus ada dalam situasi semacam itu, ya kan? Kalau saya bicara tentang komputer itu berarti terminologinya umum nggih, bukan hanya sekedar desktop atau laptop, tapi any kind of mesin yang itu punya kemampuan komputasi, ya itu saya sebut komputer secara generik ya. Nah, jadi komputer itu harus ada di mana-mana. Ya, supaya apa? Supaya mereka itu bisa melakukan komputasi yang kita perlukan ya, supaya tadi kebutuhan-kebutuhan tadi itu bisa kita penuhi begitu. Ya. Nah, jadi di mana komputer itu ada di mana-mana ya, dimanapun kita berada, di lingkungan apapun kita pergi ya. Nah, itulah yang disebut dengan pervasive atau ya. Nah, jadi tidak hanya laptop yang kita hadapi atau smartphone yang kita gunakan, kita pegang ya, tapi mungkin yang namanya komputer itu ada di perangkat rumah tangga kita gitu ya, atau mungkin kalau teknologi masa depan sudah semakin maju, yang namanya komputer itu bisa menjadi satu dengan pakaian kita, dengan sepatu kita, dengan mobil kita, dengan macam-macam ya, barang yang ada di sekitar kita, barang keseharian yang ada di sekitar kita. Nah, itulah pervasive computing ya, itulah ubiquitous computing ya, sehingga pada akhirnya kita akan melihat bahwa lingkungan di mana kita berada ya, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas komputasi yang terkait dengan kita, ya kan? Karena kemana-mana kita akan menemui komputer tadi, ya. Kemanapun kita pergi, di sana ada komputer, ya. Kita pakai baju yang ada ya tadi komponen komputasinya begitu, ya. Kita pakai mobilnya sudah autonomous, ya. Di sana ada komputernya juga begitu, ya. Nah, itu kira-kira pervasive dan ubiquitous computing gitu ya. We have computers everywhere we go. Ya, sehingga kemudian
lingkungan di mana kita berada itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas komputasi kita, ya. Nah, jadi teman-teman, ide ini ya, pervasive atau ubiquitous computing itu sebenarnya sudah lama, ya. Jadi paper yang pertama kali membahas tentang ini itu ditulis tahun 93. Berapa ini? 27 tahun yang lalu, bayangkan, ya. Jadi sudah lama sekali. Visi tentang komputer yang ada di mana-mana itu sudah lama sekali, gitu, ya. Baru sekarang ya, kira-kira kita bisa melihat bahwa ini mulai terjadi, ya, dengan banyaknya sensor, banyaknya aktuator, banyaknya barang yang punya perilaku smart, ya kan. Nah, itu kan menunjukkan gejala-gejala bahwa kita sudah mulai masuk ke pervasive computing itu tadi, ya. Oke. Nah, jadi salah satu ciri yang menarik dari pervasive computing itu adalah adanya konvergensi, ya, digital convergence, ya. Convergence itu adalah apa istilahnya, ya, yang tadinya itu macam-macam itu kemudian jadi terkumpul, ya, dalam satu entitas tertentu. Ya, contoh dari konvergensi yang paling jelas itu adalah smartphone kita, ya kan? Smartphone kita itu kan alat yang multifungsi, ya kan? Namanya smartphone, ya, phone itu kan alat untuk komunikasi, ya. Tetapi di dalam alat komunikasi itu kan kita bisa melakukan banyak sekali hal yang lain, bisa untuk browsing, bisa untuk nonton film, movie misalkan, bisa untuk memainkan musik, bisa untuk kerja kolaborasi, bisa untuk macam-macam gitu. Ya, nah itu artinya, jadi banyak sekali fungsi, banyak sekali hal yang itu kemudian mengumpul menjadi satu, ya, ke dalam satu perangkat lah dalam hal ini gitu. Ya, nah akibatnya apa? Akibatnya dengan satu alat tadi, ya, smartphone tadi katakan, itu kemudian kita bisa melakukan ini banyak aktivitas gitu, ya. Dengan smartphone itu kita bisa bekerja, ya, dengan smartphone kita, ya, dengan smartphone yang sama kita bisa melakukan sosialisasi, bisa mendapatkan hiburan, ya, dan sebagainya gitu. Nah, ini yang kemudian memunculkan konsep yang namanya ini quality computing, ya. Jadi quality computing itu adalah proses komputasi yang tujuannya itu adalah memudahkan, ya, memudahkan kita di dalam menggunakan tadi komputer tadi, ya. Jadi satu alat itu bisa digunakan untuk macam-macam, ya, sehingga kemudian kemudahan itu bisa kita peroleh gitu, ya. Jadi kata kuncinya adalah simple and easy way. Nah, itu quality computing itu seperti itu. Oke. Nah, jadi tadi di 2 slide sebelumnya itu saya berbicara tentang bagaimana lingkungan di mana kita berada itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas komputasi kita, ya. Yang slide ini tadi, ya. Nah, kemudian slide yang barusan tadi itu saya berbicara tentang quality computing. Satu alat, satu gadget itu bisa digunakan untuk melakukan banyak aktivitas, banyak fungsi gitu. Nah, jadi kemudian orang berpikir, kenapa tidak kita gabungkan keduanya tadi, ya? Nah, gimana? Bisa nggak kalau misalkan kita menggunakan environment tadi yang penuh dengan computing, bisa melakukan banyak sekali aktivitas komputasi tadi, ya, untuk memenuhi kebutuhan computing kita, ya. Nah, jadi ide yang ini menurut saya ide yang menarik gitu, ya. Jadi menggunakan faktor lingkungan untuk melakukan komputasi untuk memenuhi kebutuhan kita gitu, ya.
Nah, jadi disinilah kemudian eksplorasi terhadap pervasif dan ubiquitous computing itu terjadi secara masif, terjadi secara besar-besaran. Ya, bagaimana menghubungkan antara faktor lingkungan dengan faktor computing untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan tadi, untuk bekerja, untuk bersosialisasi, untuk hiburan dan macam-macam tadi. Okay. Oke, nah jadi saya sekarang masuk ke lebih dalam lagi ya. Saya mencoba untuk lebih fokus membicarakan tentang tadi faktor lingkungan tadi ya, environment tadi ya. Nah, jadi sebetulnya kita kan kemudian bisa mengatakan bahwa lingkungan itu menjadi bagian dari proses komputasi ya. Tidak lagi apa ya sebagai sesuatu yang pasif gitu ya, yang tidak bermakna, tetapi sekarang lingkungan itu punya peran aktif ya di dalam menentukan komputasi kita gitu ya. Nah, jadi ini yang menarik ya. Bagaimana kemudian lingkungan itu bisa kita manfaatkan untuk ini meng-create suatu komputasi yang memenuhi kebutuhan kita tadi. Nah, oke, saya ambil contoh yang gampang ya dipahami dan karena ini sudah banyak terjadi di sekitar kita. Saya ambil contoh di situ location based system. Ya. Location itu kan menunjukkan satu lingkungan, ya kan? Misalkan kita pergi ke mana, ke mall gitu ya, ke mall. Ya, mall itu adalah sebuah lingkungan yang menunjukkan posisi ya di mana kita berada. Ya kan? Nah, berarti lokasi itu adalah sebuah faktor atau sebuah aspek dari lingkungan yang itu menunjukkan posisi di mana berada. Nah, sekarang teman-teman kan saya yakin sering ya mendapatkan misalkan gini, kita lagi berada di mall atau di kompleks mana gitu ya, tiba-tiba masuk SMS ke HP kita. SMS-nya tuh SMS iklan itu loh, ya. Apa misalkan Dunkin Donat itu diskon 50% misalkan. Nah, kebetulan sekali di mall tadi itu ada toko Dunkin Donat. Ya. Nah, apakah itu sesuatu yang kebetulan? Menurut saya kok tidak. Ya. Jadi di mall tadi itu ada toko Dunkin Donat dan kebetulan pas saat itu kita berada di mall tadi. Dan saat itu kemudian kita mendapatkan SMS promo 50% diskon Dunkin Donat. Ya. Nah, kebetulankah itu? Menurut saya kok tidak. Ya. Menurut saya SMS tadi itu dikirimkan, ya muncul di HP kita itu karena kita sedang berada di mall tadi, sedang berada di lokasi di mana di situ. Ya, di dekat situ itu ada toko Dunkin Donat. Ya. Nah, jadi kalau kita coba terjemahkan fenomena tadi itu dalam bahasa komputasi, ya, itu kan kemudian kita bisa mengatakan bahwa lokasi di mana kita berada, ya kan, itu kemudian bisa digunakan untuk memicu ya suatu proses komputasi tertentu. Which is itu adalah mengirimkan SMS kepada kita tadi. Ya. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi sekarang saya berharap teman-teman sudah bisa menghubungkan ya bagaimana sebetulnya lokasi sebagai salah satu aspek lingkungan tadi itu bisa kita manfaatkan untuk memicu suatu proses komputasi tertentu yang itu kemudian menjalankan suatu fungsi tertentu juga. Ya, dalam hal ini user location itu bisa digunakan untuk sarana iklan, ya toh. Jadi si Dunkin Donat tadi promosinya berdasarkan lokasi tadi. Siapapun konsumen yang masuk ke mall di dekat toko saya tadi itu akan saya kirimi SMS. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, jadi dengan konsep sederhana semacam itu kemudian ini saya ingin mengenalkan satu konsep yang namanya konteks ya.
konteks itu apa? Ya, konteks itu adalah sebuah representasi dari sebuah elemen atau aspek lingkungan tadi yang itu punya makna, ya, atau dianggap penting gitu, ya. Jadi seperti tadi lokasi, ya, lokasi itu bisa kita anggap sebagai sebuah konteks karena dia itu penting, dia itu punya makna. Ya, karena apa? Dia penting kenapa? Karena dia kemudian digunakan untuk menentukan tadi siapa yang akan dikirimi SMS iklan tadi. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa location itu adalah sebuah konteks. Ya. Nah, jadi gambar ini itu bisa menunjukkan. Jadi ada sebuah aspek lingkungan tertentu. Tadi contohnya adalah lokasi. Lokasi itu punya makna tertentu yang itu kemudian digunakan untuk memicu suatu proses komputasi tertentu. Ya. Nah, jadi sekarang kita bisa mendefinisikan apapun aspek-aspek lingkungan ini, asal dia itu punya makna tertentu untuk meng-create atau memicu suatu komputasi tertentu. Nah, itulah konteks. Ya. Nah, jadi itulah yang kemudian kita gunakan untuk menghubungkan tadi lingkungan dengan komputasi. Ya. Nah, jadi berikutnya ini mungkin saya tidak akan masuk terlalu dalam, ini agak matematis begitu, tetapi intinya begini, ya. Jadi intinya mungkin sebentar, saya coba slide ini saja. Jadi intinya begini, di dalam terminologi konteks tadi, ya, kita itu punya semacam state, ya, state itu keadaan, kondisi, ya. Konteks tadi itu punya state. Nah, state tadi itu mendefinisikan sebuah situ, ya. Nah, jadi mungkin untuk gampangnya coba teman-teman lihat ini garis timeline nih. Ya kan, nah anggaplah ini tadi konteksnya adalah lokasi tadi ya. Nah dalam timeline kita itu kan kita bisa berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain, ya kan. Nah jadi misalkan yang warna merah ini, nah ini terjadi ketika misalkan saat ini itu saya berada di kota Semarang, ya. Nah maka pada saat saya berada di kota Semarang, maka di situ terjadi konteks state di mana sekarang saya berada di Semarang, ya, being in Semarang gitu. Nah, besok saya pergi, ya, besok saya keluar kota, ya, pindah ke kota lain, ke Solo misalkan, atau ke Bandung misalkan. Nah, setelah dari Bandung saya kembali lagi ke Semarang, ya kan? Nah, di sini itu kemudian konteks state-nya adalah saya kembali berada di Semarang, ya, being in Semarang lagi. Ya, nah kemudian besoknya lagi saya pergi lagi kemana. Nah jadi seperti itu, ya, ada timeline, ya, dan kemudian pada titik-titik tertentu di dalam timeline tadi itu kita punya state tertentu gitu, ya. Nah kemudian kemampuan untuk bisa mendeteksi state tadi, ya, itu dengan konteks awareness, ya. Jadi kalau misalkan saya tahu bahwa sekarang saya sedang berada di Semarang, itu berarti saya aware bahwa saya sedang berada di Semarang, ya. Kalau kemudian besok pagi saya pergi ke Surabaya misalkan, ya, dan saya tahu bahwa sekarang besok pagi itu saya berada di Surabaya, itu berarti saya aware, ya. Jadi saya memiliki kemampuan konteks awareness begitu, ya. Jadi kemampuan untuk mendeteksi, ya kan, perubahan konteks, ya, tadinya di Semarang kemudian besok pindah ke Surabaya, besoknya lagi pindah ke Bandung gitu, ya. Jadi kemampuan mendeteksi adalah to react, bereaksi, ya. Begitu tahu ada perubahan konteks, kemudian bagaimana itu bereaksi, ya, terhadap perubahan tadi. Nah, jadi reaksinya inilah yang kemudian menarik. Reaksinya inilah yang kemudian nanti akan bisa memicu suatu aksi tertentu gitu, ya. Ya, jadi rumusan umumnya adalah seperti ini, ya. On a change, do action. Jadi kalau a change di sini itu maksudnya adalah terjadi perubahan konteks tadi.
ya. Sekarang saya berada di Semarang di sini, kemudian besok pagi saya pindah ke Surabaya di sini, itu berarti terjadi context state change, ya, perubahan context state tadi, ya. Nah, begitu terjadi perubahan, nah, do action, ada suatu komputasi tertentu, aksi tertentu yang kemudian di-trigger, dipicu oleh perubahan tadi, ya. Nah, teman-teman lihat, ya. Apa yang barusan saya jelaskan ini itu sebenarnya kan baru, ya kan? Kalau teman-teman terbiasa dengan reactive system, ya, dengan event driven system misalkan, itu seperti itu, ya. Jadi sebetulnya berbicara tentang konteks awareness, ya, itu sebetulnya adalah kita berbicara berbicara tentang sebuah sistem yang kerjanya itu secara reaktif. Kalau terjadi perubahan di sini, maka action tertentu di sini itu akan dijalankan, ya. Itu. Nah, jadi kemudian dengan konsep konteks dan konteks awareness tadi, nah, kita kemudian bisa berbuat banyak gitu. Ya, jadi misalkan seperti ini, ketika saya tadi sedang berada di Semarang gitu ya, ini timeline saya. Kemudian sekarang saya berada di Semarang. Nah, misalkan saya punya kebutuhan ini. Ketika saya berada di Semarang, ya, tunjukkan pada saya, ya, toko-toko yang sedang menawarkan diskon tadi misalkan, ya toh. Nah, itu kan kemudian dengan konsep seperti ini, itu mudah sekali untuk direalisasikan. Gimana caranya? Ya udah, dimonitor saja konteksnya tadi, konteks state-nya tadi. Sekarang ada di mana? Nah, begitu ada saya masuk ke kota Semarang, ya, kemudian ada semacam apa istilahnya alert, ya, semacam apa event. Pak Lukito sekarang lagi ada di Semarang, kamarnya kosong, ya, maka matikan lampu, ya kan? Nah, ini kan sudah sering kita lakukan, ya kan? Kalau misalkan teman-teman ya biasanya untuk skripsi mahasiswa, ya kan, bikin smart room, kontrol cahaya otomatis, ya kan, pasang kameranya mendeteksi di sana ada orang enggak, ya kan. Nah, begitu enggak ada orang, kameranya mendeteksi tidak ada orang, kosong, maka kamera ini akan mengirimkan isyarat ke server. Nah, servernya ini kemudian akan mematikan lampu, ya, seperti itu, sesederhana itu gitu, ya. Nah, jadi itu, ya. Nah, cuma tidak hanya seperti itu saja, ya, kita bisa menggunakan prinsip yang sangat sederhana tadi itu untuk banyak sekali hal yang lain, ya. Misalkan ini, when I am around my coworkers, open the report file. Nah, jadi konteksnya yang mana nih? Kalau tadi kan lokasi ini ya, ini in the room, ini kan room ini juga lokasi, ya. Actionnya ini switch off all lights. Kalau yang ini konteksnya yang mana? Nah, di sini konteksnya itu adalah bukan konteks fisik, lokasi tadi kan fisik. Ini konteks sosial. Ketika saya berada di lingkungan coworkers, teman-teman kerja saya, open the report file. Ya. Nah, ini kan tipikal suasana yang tipikal terjadi di kantor gitu ya. Kalau kita ngumpul sama teman-teman satu grup pekerjaan kita, ya, teamwork kita. Oke, otomatis bukalah file-file laporan yang harus kita kerjakan bareng-bareng. Ya. Nah, jadi itu. Ya, jadi konteks itu bisa macam-macam, bisa lokasi, bisa ini occupancy gitu ya, keadaan ruangan itu terisi atau tidak, bisa ini team presence ya. Jadi sekali lagi apapun ya yang terkait dengan lingkungan kita tadi, kalau itu punya makna tertentu, kalau itu punya interest tertentu terhadap kepentingan kita, itu bisa kita anggap sebagai konteks. Nah, begitu kita bisa anggap itu sebagai konteks, maka kemudian skema ini tadi, ya, itu kemudian bisa kita create, bisa kita kembangkan, ya. Nah, itu kira-kira teman-teman. Jadi berikutnya itu lebih pada bagaimana mengoperasionalkan itu, gitu, ya. Nah, jadi pertanyaannya kan kemudian gimana caranya kita komputer kita itu tahu bisa menangkap bahwa sebuah konteks itu berubah gitu ya, konteks change-nya itu terjadi. Nah, oke, kita kemudian menggunakan konsep event
Ya, teman-teman saya kira sudah paham tentang konsep event ini gitu ya. Nah, jadi apa namanya, kita gunakan saja konsep event ini tadi, dan kemudian kita gunakan mekanisme reaktif. Ya, event driven programming misalkan, itu adalah mekanisme yang bisa kita gunakan untuk ini gitu. Ya, jadi contohnya misalkan seperti ini. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengcapture events? Ya, nah caranya adalah pertama kita harus melakukan sensing. Ya, inilah gunanya sensor itu. Ya. Intinya adalah kita ingin tahu parameter-parameter yang merepresentasikan konteks tadi, ya. Nah itu di sense, ya, dirasakan gitu. Nah ketika terjadi perubahan, ya, maka kemudian perubahan tadi itu akan ditangkap, di capture, dan kemudian itu digunakan untuk memicu suatu action tertentu tadi, ya. Oke, saya tunjukkan gambarnya mana ya. Nah, ini implementasinya begitu ya. Jadi implementing context awareness ya. Jadi salah satu tools yang bisa digunakan itu adalah ini reaktif Java. Ya, ini Java, tetapi dia punya kemampuan untuk bekerja secara reaktif ya. Event driven tadi ya. Nah, jadi kira-kira skemanya seperti itu. Kita membaca ini tadi, konteks tadi, informasi tentang konteks, ya kan. Kemudian informasi tentang konteks tadi itu direpresentasikan dalam suatu nilai atau value tertentu. Nah, kemudian nilai-nilai ini kemudian yang akan diproses di dalam program kita gitu, ya, terutama yang punya kemampuan ini mekanisme reaktif tadi. Ya, reaktif itu artinya kalau terjadi perubahan konteks tadi, ya, kalau ada event yang menunjukkan perubahan konteks, maka itu akan memicu suatu action tertentu. Ya. Nah, jadi dengan RX Java itu reaktif Java itu mekanisme reaktif tadi itu bisa diimplementasikan dalam bahasa Java ya. Oke, saya tidak akan bicara tentang detail programnya gimana karena tentu saja ini akan sangat panjang ya. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa konteks tadi itu sifatnya generik ya, sifatnya generik. Artinya tidak hanya untuk lokasi saja, tetapi bisa kita definisikan untuk macam-macam konteks, ya. Dengan skema seperti ini. Jadi ada subjek itu adalah yang punya kepentingan tadi, ya kan. Kemudian konteks tadi ini akan merepresentasikan aspek-aspek lingkungan tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian ini adalah task. Ini menunjukkan action tadi yang akan kita kerjakan ya berdasarkan perubahan konteks yang terjadi di sini ya. Nah, jadi komputasi yang kita implementasikan itu adalah mengikat ketiga komponen ini. Siapa usernya, siapa subjeknya, konteks apa yang dia gunakan, dan action apa yang itu kemudian dikaitkan dengan perubahan konteks yang ada di sini ya. Oke, nah ini hanya berbicara tentang aplikasinya saja. Nah, saya bisa mengatakan bahwa aplikasi dari context aware mechanism ini sangat luas ya. Apalagi tadi kalau itu dikaitkan dengan pervasive computing tadi. Karena ya tadi pervasive itu kan berarti komputernya ada di mana-mana ya. Artinya dengan komputer ada di mana-mana, kita bisa dengan lebih leluasa itu mendefinisikan konteks-konteks bagi komputasi kita tadi, ya kan? Oke, yang paling kelihatan dan banyak digunakan itu adalah lokasi. Ya. Ini konteks yang sangat umum dan sifatnya fisik. Tapi dari beberapa contoh tadi, saya juga menunjukkan bahwa konteks itu tidak harus selalu sifatnya fisik. Ya kan, konteks yang sifatnya sosial tadi misalkan, itu juga bisa kita definisikan. Nah, yang penting apa? Yang penting adalah kita bisa mengukur konteks values-nya dan kemudian kita bisa merepresentasikan konteks values tadi itu ke dalam suatu variabel lah katakan
ya, sehingga kemudian variabel-variabel ini bisa diproses di dalam program kita, ya. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman, ya. Jadi ini tadi yang barusan saya sampaikan. Jadi environment bagi komputasi kita itu tidak hanya sekedar physical environment, tapi juga bisa berupa social environment gitu, ya. Nah, jadi kemudian nanti kita bisa misalkan menggunakan konsep context aware computing ini untuk mengotomatisasikan interaksi-interaksi sosial kita gitu, ya. Jadi kalau misalkan kita tahu bahwa di sebuah tempat publik misalkan, ya, kemudian ternyata sistem kita, ya, HP kita misalkan atau aplikasi yang ada di HP kita mendeteksi bahwa di tempat publik tersebut itu ternyata ada teman kita gitu yang berdekatan, ya kan, bisa diukur proximity-nya kan. Nah, wah ternyata ada teman saya nih yang sudah lama nggak ketemu saya gitu. Nah kemudian si HP tadi, aplikasi yang ada di HP tadi itu bisa memberikan alert pada kita. Pak Lukito, ini loh di 100 meter dari tempatmu berdiri itu ada teman SD-mu yang kamu sudah sekian lama tidak bertemu. Nah kalau ada alert semacam itu kan keren, ya kan? Jadi kita bisa bisa melakukan hal-hal yang mungkin unimaginable saat ini gitu, ya. Dan itu kemudian dimungkinkan ketika kita bisa menghubungkan antara lingkungan dengan proses komputasi kita. Oke, jadi saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Tentu saja ini bukan sesuatu yang bisa dipahami secara keseluruhan, secara menyeluruh dalam waktu yang sangat singkat seperti ini, tapi paling tidak harapan saya teman-teman bisa get the idea lah, the big idea-nya, ya. Bagaimana kita bisa menghubungkan lingkungan kita dengan proses komputasi, ya, untuk melakukan hal-hal yang itu menjadi kebutuhan kita, ya. Nah, inilah masa depan kita, ya, pervasive computing dan context aware computing, ya. Baik, saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan silakan sampaikan lewat chat di sini. Saya coba monitor dari sini. Silakan. Baik, terima kasih Bapak atas materi yang disampaikan. Boleh teman-teman menuliskan pertanyaan yang ingin disampaikan melalui chat publik pada Bisa Tampil ataupun melalui chat pada channel YouTube. Mungkin sambil teman-teman mengetik beberapa pertanyaan yang masuk, boleh saya sampaikan dulu ya Pak. Silakan, satu-satu aja ya Mas ya, biar mudah bagi saya untuk jawab. Okay. Bagaimana pandangan Bapak terhadap pervasive computing yang ada pada saat ini dan prospek kedepannya itu menurut pandangan Bapak seperti apa sih Pak, kalau mungkin khususnya di Indonesia sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaannya, ini menarik sekali. Saya kira kalau berbicara pervasive computing, sekarang itu kita sudah mulai melihat gejala-gejalanya semakin populer gitu, ya. Kita semakin sering mendengar istilahnya pemakaian sensor, misalkan sensor macam-macam lah, ya, sensor dari sensor-sensor yang ada di sekitar tubuh kita, ya. Sensor apa misalkan kalau kita pakai jam tangan yang bisa untuk mengukur denyut jantung segala macam, itu kan juga sebetulnya kan di situ ada komputer, di situ ada sensor, ya, di situ ada unsur lingkungan juga gitu, ya. Nah, jadi hal-hal semacam itu bisa kita tengarai menjadi tanda-tanda bahwa pervasive computing itu is coming, ya, sudah mulai masuk. Ini hanya tinggal waktu saja sampai dia itu populer, ya. Nah, kapan dia populer? Ketika satu, kebutuhan kita semakin tinggi, ya. Artinya tadi, misalkan saya butuhnya macam-macam dan itu bisa dilakukan secara otomatis. Ya, tadi contoh di slide awal saya tadi, misalkan saya nggak ingin terjebak kemacetan kalau saya pergi ke kantor. Jadi kalau ada kecelakaan, ya, itu kemudian
saya pengen tahu sebelumnya, sehingga kemudian saya bisa mencari jalur alternatif. Ya, nah itu kebutuhan saya. Nah, dengan pervasive computing dan context aware computing tadi, itu kan kemudian keinginan tadi itu bisa dipenuhi kan. Jadi kalau ada sensor yang bisa memonitor tadi ada accident di ruas jalan tertentu, nah itu kemudian bisa memicu action report ya, alert gitu ke penggunanya gitu. Oh, di sana terjadi kecelakaan. Nah, kemudian nanti sistemnya bisa ngasih jalur-jalur alternatif misalkan seperti itu ya. Nah, kalau sudah muncul kebutuhan-kebutuhan semacam itu, pasti nanti pervasive computing itu akan masuk ya, dengan sangat cepat gitu. Demikian Mas. Terus nanti terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Masih terus kita buka ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya ingin disampaikan oleh teman-teman. Oke, selanjutnya ini Pak, bagaimana kalau kita mau mendalami pervasive computing ini, sekiranya apa sih yang perlu kita ketahui dulu atau apa yang perlu kita pelajari terlebih dahulu gitu Pak? Mungkin langkah awalnya. Oke, ya memang ada beberapa ini sih persyaratan gitu ya. Ya tentu saja kita perlu paham tentang apa istilahnya ya, ya IT secara umum lah ya. Jadi kalau Anda mahasiswa ilmu komputer atau teknik informatika atau sistem informasi, ya itulah cukup, itu cukup, bekal Anda cukup gitu ya. Nah kemudian berikutnya adalah tadi kita perlu apa istilahnya ya, pembuka wawasan terhadap konsep-konsep baru tadi Mas ya. Jadi tadi konsep baru yang saya maksudkan di sini adalah tadi bagaimana lingkungan di mana kita berada itu sebenarnya bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses-proses komputasi tadi gitu ya. Nah ini kan sebuah konsep yang baru, yang mungkin pada saat dulu saya belajar waktu saya jadi mahasiswa itu nggak pernah ada orang yang memikir seperti itu gitu. Ya, nah jadi sekarang ini ternyata bisa toh ternyata dengan pervasive computing ya, lingkungan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komputasi kita. Wah, berarti ini ada konsep baru yang masuk dan itu ternyata bisa direalisasikan ya kan. Nah, bagaimana kemudian kita mendalami itu ya. Saya kira itu yang perlu dilakukan. Tapi sebetulnya dengan dua hal itu saja itu sebenarnya sudah cukup sih. Jadi artinya gini, mahasiswa itu jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut. Wah ini kayaknya susah banget, ini kayaknya sangat tinggi banget, advance banget itu enggak ya. Nyatanya bikin smart home tadi itu juga gampang ya, sudah cukup banyak skripsi mahasiswa S1 yang temanya itu sudah berbicara tentang yang smart seperti itu gitu. Ya, artinya dengan teknologi yang ada sekarang pun itu kita sudah bisa mewujudkan pervasive dan context aware computing ini. Ya, demikian Mas Rusnadi. Baik, terima kasih Pak. Tapi kalau mungkin ada sedikit pertanyaan juga dari saya, tapi kalau misalkan mungkin seperti saya yang bukan background IT gitu kan, Ya. Apakah memungkinkan untuk mendalami ini dan apakah juga memungkinkan di pervasive computing ini kayak combine gitu Pak? Mungkin kayak seperti gabungan dengan bidang ilmu yang lain gitu pada penerapannya. Itu memungkinkan tidak sih Pak? Oh, sangat memungkinkan. Jadi misalkan bagaimana pervasive computing itu digunakan untuk ini yang saya pernah lakukan penelitian itu di bidang ini pertanian, Mas. Jadi saya orang IT, saya nggak ngerti apa-apa tentang pertanian, ya. Tapi saya bisa masang sensor, saya bisa bikin aplikasi untuk memonitor tadi data yang dibaca oleh sensor-sensor tadi. Saya bisa bikin aplikasi untuk nyimpen datanya di database, ya, datanya dibaca melalui aplikasi mobile. Nah itu semua bisa saya buat, ya.
Nah, yang saya nggak ngerti itu adalah ilmu pertaniannya. Nah, suatu saat itu ada kesempatan bagi saya untuk melakukan penelitian tentang sistem penyiraman tanaman secara otomatis. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, saya nggak ngerti tentang pertanian, tetapi ahli-ahli pertanian tadi itu ngasih tahu, ya, Pak Lukito, kita kan mau bikin sistem penyiraman tanaman secara otomatis, ya. Nah, tanaman itu butuh air ketika kandungan istilahnya itu ya, zat haranya itu sudah mencapai titik minimal tertentu gitu. Nah, kalau kita bisa memonitor titik minimal ini, ya, maka kemudian saat itu penyiraman itu harus dilakukan, ya. Nah, jadi ilmu tentang pertaniannya itu diberikan oleh para ahli pertanian, sementara saya yang ngerti IT itu adalah mencoba untuk merealisasikan tadi kebutuhan untuk melakukan penyiraman secara otomatis tadi. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Mas, kolaborasinya gitu. Ya, jadi kalau tadi misalkan Mas Rusnandi dari bidang pertanian misalkan, ya kira-kira problem pertanian apa yang itu bisa diselesaikan dengan menggunakan teknologi pervasif dan context aware computing itu tadi. Nah, itulah kolaborasi yang menurut saya potensial sekali untuk dilakukan, ya. Demikian, Mas Rus. Baik, terima kasih, Pak. Berarti mungkin saya maupun teman-teman lainnya juga yang mungkin bukan jurusan IT dan semacamnya juga bisa tetap berkontribusi dalam pervasive computing ini ya, Pak. Tentunya dengan bidang juga, Pak. Betul. Jadi gini, sekarang itu kan kecenderungannya sebuah persoalan real di dunia nyata di sekitar kita itu kan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu disiplin ilmu saja, ya kan, Mas? Pak. Ya kan, ya tadi contohnya pertanian, kemudian kesehatan, transportasi, gitu. Tadi misalkan mendeteksi kecelakaan tadi, itu orang IT nggak ngerti tentang masalah transportasi. Yang ngerti adalah ahli-ahli transportasi, ya kan? Nah, dengan kolaborasi antara ahli IT dengan ahli transportasi tadi, kita bisa bikin sistem early warning kalau ada kecelakaan semacam itu, gitu. Ya, nah jadi memang nampaknya memang harus ada kolaborasi, Mas. Orang IT tidak bisa jalan sendiri karena dia tidak tahu bidang-bidang yang lain. Nah, sementara problem-problem real itu biasanya adanya itu di bidang-bidang yang lain itu tadi. Demikian kira-kira, Mas Rus. Oke, terima kasih Pak atas materi yang disampaikan. Selanjutnya ada lagi nih Pak, ada pertanyaan yang masuk dari channel YouTube. Silakan. Apakah ada keterkaitan atau hubungan dari IoT atau Internet of Things dengan pervasive computing, Pak? Oh iya, ya. Ya, saya sama sekali tidak menyebut tentang IoT ya. IoT itu sebetulnya apa ya istilahnya ya? Ya saudaranya pervasive computing. Jadi IoT itu kan Internet of Things ya. Jadi jejaring atau jaringan dari apapun juga, things itu kan bisa macam-macam sekali, ya kan? Nah, sebetulnya itulah yang mewujudkan pervasive computing tadi. Yang macam-macam sekali dalam jumlah yang banyak, yang ada di mana-mana, itulah yang menyusun pervasive computing tadi. Jadi artinya, kalau tidak ada IoT, itu tidak ada pervasive computing. Ya, pervasive computing itu hanya akan muncul ketika kita punya IoT. Karena IoT itulah yang kemudian mewujudkan tadi sebaran komputer yang kemudian ada di mana-mana tadi. Ya, kira-kira demikian, Mas Rus. Baik, selanjutnya ada pertanyaan juga Pak untuk pervasive computing ini. Kalau bisa tidak pervasive ini untuk dikenalkan secara umum oleh masyarakat luas yang mungkin background-nya tidak semuanya IT, nah itu bagaimana cara pengenalannya dan penyampaian pentingnya pervasive computing itu seperti apa? Tentu saja bisa, Mas. Mungkin tanpa harus dikenalkan pun, itu
masyarakat awam itu pada akhirnya akan ngerti sendiri kok, ya. Ya tadi misalkan ketika mereka misalkan suatu saat para petani gitu ya, itu sudah terbiasa bekerja dengan sensor-sensor tadi misalkan, itu mereka mungkin tanpa harus dikasih sosialisasi atau pelatihan tentang pervasive computing, mereka sudah tahu. Cuma mungkin mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu sebetulnya adalah pervasive computing gitu. Ya, jadi mungkin mereka akan paham tentang esensinya, tentang substansinya, tapi mungkin mereka tidak paham tentang istilah-istilah teknis yang ada di dalamnya. Tapi menurut saya nggak apa-apa kan, yang penting mereka sudah bisa paham substansinya, mereka bisa menggunakan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut saya itu yang penting, Mas. Jadi tidak perlu ada semacam apa ya istilahnya, pelatihan atau sosialisasi khusus tentang pervasive computing kepada masyarakat awam. Nanti pada saatnya mereka akan tahu sendiri, karena teknologi itu akan menghampiri mereka dengan sendirinya. Ya, kira-kira begitu, Mas. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin berarti lebih ke arah tujuan dari pervasive computing itu sendiri mungkin ya, untuk di awal menyampaikan ke masyarakat awam seperti itu. Yes, jadi nanti masyarakat dikasih tahu aja, oh ini ada teknologi ini, Bapak bisa gunakan untuk ini. Nah, udah, gitu aja. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk ini Pak, dari YouTube lagi. Ini sepertinya menarik sih ini menurut saya. Bagaimana kaitan pervasive computing dengan privacy user, Pak? Apakah tidak melanggar privacy? Nah, ini mungkin cukup penting ini untuk dijawab sebagai masyarakat luas juga, sebagai pewakilan juga. Betul, Mas. Itu ya, privacy dan juga security itu menjadi persoalan besar di dalam pervasive computing, karena yang namanya pervasive itu kan ada di mana-mana. Artinya kalau kita punya data, ya data, apalagi data-data yang sensitif gitu ya, data-data privat misalkan seperti itu ya peluang untuk terjadinya exposure atau terpapar ke orang lain yang tidak benar itu juga semakin besar, ya, karena kan keterhubungan kita dengan pihak-pihak lain itu kan juga semakin intensif, ya, karena tadi ada di mana-mananya itu loh. Nah, jadi dengan demikian sangat penting bagi kita itu untuk memberikan perhatian yang lebih besar, ya, lebih berhati-hati terhadap masalah privacy dan juga security gitu. Ya, bagaimana kemudian kita bekerja dengan sistem-sistem pervasif, bagaimana kita bekerja dengan menggunakan data, ya, dengan sistem-sistem pervasif semacam itu harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Nah, jadi kaitannya dengan masyarakat awam tadi, sosialisasi, pemahaman itu menjadi sangat penting, ya, karena kan kadang-kadang masyarakat awam itu kan tidak tahu tentang bahaya yang ada di balik teknologi kan, ya, mereka kan biasanya taunya kemudahannya saja, kepraktisannya saja, pengennya cepat, mudah gitu kan. Tapi biasanya kan kalau semakin mudah sebuah sistem itu digunakan, maka semakin tidak aman, semakin privasinya itu terbuka kan begitu. Ya, jadi pemahaman tentang security, tentang privacy ini menjadi sangat penting untuk disampaikan kepada para penggunanya itu tadi gitu. Ya, jadi nanti kalau ada semacam training atau sosialisasi itu tidak hanya sekedar berbicara tentang substansi pervasive computingnya, tetapi tadi masalah privacy, masalah security itu juga harus ikut serta diberikan ke dalam training ataupun sosialisasi itu tadi. Kira-kira demikian, Mas.